Baik teman-teman pecinta sepak bola tanah air, kembali lagi bersama saya Om. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, amin ya rabbal alamin. Mungkin teman-teman sudah tahu hasil pertandingan tadi malam antara Bahrain melawan timnas Indonesia, di mana ada keputusan wasit dalam pertandingan itu seringkali menjadi sorotan, terutama saat hasil akhirnya dipengaruhi oleh beberapa keputusan yang dianggap merugikan salah satu tim. Nah, dalam laga Indonesia kontra Bahrain, wasit Ahmed Alkaf menjadi pusat perhatian setelah 3 keputusannya dinilai kontroversial dan merugikan timnas Indonesia. Pertama, wasit tidak memberikan tendangan bebas meskipun ada pelanggaran yang jelas terhadap Rafael Strike yang justru direspon dengan drop ball. Nah, merugikan momentum Indonesia. Selanjutnya, saat injury time babak kedua, wasit memberikan tambahan waktu 6 menit. Namun ketika laga memasuki menit ke-90 plus 6, wasit tak menghentikan pertandingan dan membiarkan Bahrain mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-90 plus 9. Padahal andai waktu dihentikan sesuai tambahan waktu yang diberikan, Indonesia akan menang dengan skor 2-1. Nah, paling parah setelah gol penyama kedudukan tersebut, wasit mengabaikan VAR untuk memeriksa kemungkinan offset sebelum gol itu terjadi. Nah, ada indikasi bahwa penyerang Bahrain berada dalam posisi offset yang seharusnya membuat gol tersebut itu tidak sah. Nah, tanpa pemeriksaan VAR, keputusan ini jelas merugikan timnas Indonesia yang sudah diambang kemenangan. Keputusan ini mengakibatkan Indonesia kehilangan 2 poin penting dan turun ke peringkat kelima dalam klasemen grup. Kekecewaan dirasakan oleh pemain dan supporter, terlebih karena kesalahan tersebut bukan hanya soal teknis permainan, melainkan ketidakadilan dalam keputusan-keputusan wasit. Nah, timnas Indonesia harus menerima kenyataan bahwa meski sudah unggul hingga akhir pertandingan, mereka gagal meraih kemenangan karena keputusan-keputusan kontroversial tersebut. Nah, momen-momen seperti ini menggarisbawahi pentingnya penerapan teknologi seperti VAR secara lebih konsisten dalam sepak bola. VAR dirancang untuk meminimalisir kesalahan wasit. Namun ketika teknologi ini tidak dimanfaatkan, seperti dalam kasus gol Bahrain tadi malam, sepak bola ini kembali ke masa di mana keputusan manusia yang terbatas menjadi penentu hasil pertandingan. Kedepan ya PSSI perlu bersikap lebih tegas dalam menyikapi ketidakadilan di lapangan. Federasi Sepak Bola Indonesia bisa mengajukan protes resmi ke FIFA atau AFC agar insiden serupa tidak terulang lagi. Selain itu, pemain juga harus belajar dari situasi ini dengan mempersiapkan diri lebih matang untuk menghadapi berbagai kondisi, termasuk wasit yang tidak berpihak. Nah, kekecewaan terhadap wasit Ahmed Alkaf mungkin tidak segera reda, tapi semangat timnas Indonesia tidak boleh goyah. Dengan persiapan yang lebih baik, diharapkan timnas dapat mengatasi tantangan di pertandingan berikutnya melawan Cina. Nah, meskipun wasit bisa membuat kesalahan, semangat pantang menyerah harus tetap menjadi karakter utama timnas Indonesia. Memang dalam dunia sepak bola, kontroversi bagaikan bumbu yang hampir selalu ada di setiap pertandingannya. Nah, di satu pihak kontroversi ini akan menguntungkan, di lain pihak jadi memilukan. Inilah yang terjadi di laga Bahrain melawan Indonesia semalam. Bangsa Indonesia bisa belajar menyikapi kontroversi hingga layak masuk kancah dunia. Nah, matchday ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mempertemukan tuan rumah Bahrain melawan timnas Indonesia, bertanding di Bahrain National Stadium pada tadi malam. Kedua negara ini berbagi hasil imbang 2-2. Nah, tuan rumah memimpin terlebih dahulu lewat sepakan bebas brilian dari Muhammad Marhun menit ke-15 dari jarak sekitar 30 meter. Nah, pemain 26 tahun ini melepaskan tembakan kenekel khas Juninho Pernambucano yang sangat kencang hingga membentur mistar gawang Martin Paes dan memantul masuk melewati garis gawang Martin Paes. Nah, Ragnar Ortamangun sukses menyamakan kedudukan di injury time babak pertama, tepatnya menit 45 plus 3. Dari sisi kanan, Ivar Jenner memberikan crossing ke depan gawang Bahrain. Bola liar sempat menyentuh paha Miselger hingga membuka ruang bagi Ragnar untuk menaklukkan Ibrahim Lutpala. Nah, mengincar sisi kiri, pemain FC Dender itu sukses membuat skor sama kuat. Nah, VAR sempat melakukan check-in untuk gol ini untuk mengecek posisi kaki Ragnar saat menerima umpan tidak
sengaja mix Helger. Namun dari tayangan ulang didapati bahwa Wahaji dalam posisi onside. Nah, dan gol ini menjadi penutup sajian babak pertama. Timnas Indonesia sempat melakukan comeback lewat tendangan melengkung Rafael Struijk menit ke-74. Berawal dari serangan balik yang diinisiasi oleh Marcelino Ferdinand, Tom Haye membagi bola kepada Struijk di sisi kanan kotak penalti Bahrain. Pemain 21 tahun ini lakukan shoot-in dan memutuskan melakukan flashing melengkung ke sisi kiri jala Ibrahim Lutpala. Gol ini menjadi gol perdana Rafael Struijk di timnas senior setelah melewati 15 laga resmi FIFA. Semoga terbukanya keran gol pemain Brisbane Roar ini bisa menjadi bekal gol-gol selanjutnya bagi timnas Garuda. Dan akhirnya sebuah kontroversi besar terjadi di injury time babak kedua. Nah, sorotan tajam ini mengarah kepada wasit Ahmed Al-Kab dari Oman. Nah, sang pengadil berusia 41 tahun ini sebelumnya sudah memutuskan memberikan tambahan waktu 6 menit untuk waktu yang hilang di babak kedua. Namun kenyataannya dia belum membunyikan peluit hingga Jay Ides membuang bola menit ke-90+9 untuk tendangan sudut bagi Bahrain. Lambungan bola dari sisi kiri pertahanan Indonesia berhasil menyentuh sundulan kepala Hasyim Syed Isa. Bola yang mengarah ke tiang jauh langsung disambut sodoran kaki Muhammad Marhun sekaligus menjadi gol keduanya di laga ini. Sebuah aksi yang menyelamatkan timnya dari kekalahan dan pantas diganjar gelar Man of the Match. Nah, gol yang menjadi penutup laga ini langsung memantik kemarahan dari band timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji langsung di kartu merah karena protes keras kepada wasit Ahmed Al-Kab atas gol yang sudah melewati masa injury time tersebut. Kedua tim Bahrain dan Indonesia melakukan yang terbaik sampai peluit panjang akhir laga oleh wasit. Tetap saja saya akan menyebutkan hal memalukan soal keputusan wasit. Jika AFC mau berkembang, keputusan wasit juga harus ditingkatkan. Kontroversi menjadi bagian dari pembelajaran PSSI secara resmi melayangkan surat protes kepada AFC atas kontroversi kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kab di laga semalam. Lalu apa dampaknya? Tentu mustahil untuk merubah hasil laga, tetapi bisa berdampak pada pilihan wasit yang bersangkutan di laga berikutnya timnas Indonesia. Bagi saya hasil imbang 2-2 secara permainan memang layak untuk didapatkan kedua tim. Memang akhirnya keberuntungan tidak ada di pihak Indonesia karena adanya momen kontroversi perpanjangan waktu tersebut. Dari data yang ada di Moon Warrior, julukan timnas Bahrain itu memperoleh penguasaan bola sebanyak 57% dan sisanya baru dimiliki oleh timnas Indonesia. Nah, secara tembakan Muhammad Marhun dan kawan-kawan melesatkan 24 kali dengan 5 mengarah ke gawang. Ini berbanding dengan hanya 5 tembakan pemain Indonesia yang semuanya mengarah ke gawang Ibrahim Lutpala. Bahkan ada satu momen nyaris kebobolan saat sundulan Jay Ides tak sempurna dan membelokkan bola ke arah gawang Indonesia di akhir laga. Beruntung Martin Paes tampil sigap untuk menangkap bola. Gol pamungkas Bahrain memang kontroversial, namun selalu ada hal yang bisa dijadikan pelajaran. Itu adalah fokus dan strategi mengamankan kemenangan. Di kualifikasi Piala Dunia tingkat Asia ini, timnas Indonesia memang belum pernah mengalami momen mempertahankan kemenangan di menit akhir. Ada beberapa hal detail yang mungkin akan dilakukan oleh tim atau negara yang lebih berpengalaman. Contohnya adalah strategi mengulur waktu dan pergantian pemain untuk parkir bus. Nah, momen-momen di akhir laga semalam menunjukkan pemain timnas terlalu bersih dalam bermain atau polos, sehingga tidak membuat aksi teatrikal dan provokatif untuk mengganggu mental lawan. Misalnya saat Marcelino terjatuh di kotak penalti Bahrain, seluruh pemain bisa protes kepada wasit dan bagi yang belum menerima kartu kuning bisa mencoba lebih keras. Pemain lain mungkin kiper bisa juga melakukan melis dengan berpura-pura cedera. Ini bukanlah hal buruk karena kerap dilakukan tim Asia Barat, bahkan tim kelas dunia. Nah, kedua adalah keputusan STY tidak menambah pemain belakang. Pergantian pemain terakhir yaitu masuknya Witan Sulaiman menggantikan Rafael Struijk bisa menjadi bahan pembelajaran ke depan bagi momen menjaga kemenangan ini. Di beberapa tim besar untuk mengamankan kemenangan biasanya mereka memainkan satu pemain bertahan untuk mengganti penyerang di menit akhir. Tidak selalu berhasil menang, namun angka suksesnya jelas lebih tinggi daripada tetap bermain clean.
Nasi sudah menjadi bubur, kontroversi juga sudah harus ditepikan sebagai bahan pembelajaran. Mau bagaimana keputusan AFC terhadap protes resmi PSSI tidak boleh mengganggu persiapan melawan timnas Cina di Guangzhou 15 Oktober depan. Nah, sebab peluang timnas Indonesia sama sekali tidak berkurang. Bohong besar jika kita menargetkan Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur 2 besar. Satu tempat mutlak sudah menjadi milik Jepang dengan 9 poinnya, sedangkan satu lagi menjadi perebutan semua negara dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Australia. Sekarang bareng di pole position dengan 4 poin. Untuk mencapai target realistis peringkat 3 atau 4, Indonesia harus bisa unggul atas Bahrain dan Cina secara head to head. Hasil imbang di Rapat semalam wajib dibalaskan dengan kemenangan di Jakarta pada pertemuan berikutnya. Begitupun juga saat melawan Cina tanggal 15 Oktober, 3 poin bisa melonjakkan posisi Indonesia. Sebab di saat bersamaan Australia akan away ke Jepang dan Arab Saudi menjamu Bahrain. Semua masih dalam kalkulasi target 15 poin. Memang dengan gagal menang melawan Bahrain, 15 poin itu baru bisa diwujudkan dengan membabat home and away melawan Cina 6 poin, laga kandang melawan Bahrain 3 poin, dan sebuah kemenangan melawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Tetapi patut diingat Indonesia masih punya 2 laga home melawan Arab Saudi dan Jepang. Jadi mari kita syukuri hasil imbang di laga melawan Bahrain dan terus memotivasi timnas Garuda agar bisa memperoleh kemenangan di kandang Cina yang sejauh ini tampak paling lemah dalam grup C ini. Ayo bangkit dari kekesalan terhadap kontroversi wasit Ahmed Alkaf. Negara-negara kuat lainnya pernah alami yang jauh lebih menyakitkan. Sebab ini akan menjadi ujian kelayakan Indonesia masuk ke kancah dunia Piala Dunia 2026. Baik teman-teman, saya Omen O, salam olahraga.